6 yang beranggotakan saya sendiri, Rianti Elizabeth Sitohang, Saya Putra Yunesi. Saya Nur Safitri. Saya Rivaldi. Izin Bunda dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi terkait mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang jelas dan terstruktur dalam konteks pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Thank you. Materi pertama yang akan kita bahas adalah apa sih itu perumusan masalah. Nah, rumusan masalah atau perumusan masalah merupakan salah satu tahapan di antara sejumlah tahapan penelitian yang memiliki kedudukan sangat penting dalam suatu penelitian. Nah, perumusan masalah ini atau disebut juga dengan research question atau disebut juga dengan research problem diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena atau kesenjangan baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun sebagai fenomena yang saling terikat dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Rumusan masalah deskriptif. Nah, rumusan masalah deskriptif itu merupakan rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan keberadaan satu variabel atau lebih. Yang kedua, ada rumusan masalah komparatif. Nah, rumusan masalah komparatif ini adalah rumusan masalah yang membandingkan satu variabel dengan variabel lain pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif ini bersifat menanyakan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya adalah sumber-sumber dari masalah. Yang pertama itu ada dalam pengalaman pribadi. Nah, setiap orang pastinya memiliki pengalaman pribadi, yaitu pengalaman kehidupan sehari-hari, pengalaman saat belajar, pengalaman akademik, dan lain-lainnya. Yang kedua ada lanjutan atau perluasan penelitian. Nah, ini bisa diambil dari hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga ada sumber atau kepustakaan, bisa dari buku, teks, jurnal, dan penelitian. Yang ketiga ada forum pertemuan ilmiah dan diskusi. Nah, saat kita ada pertemuan ilmiah atau diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman atau berpakar di bidangnya, itu akan membuat kita membuka wawasan dan pandangan untuk memperoleh identifikasi masalah. Yang selanjutnya adalah observasi atau pengalaman. Nah, saat kita melakukan observasi langsung atau memiliki sumber masalah yang berpotensi, itu dapat dijadikan sebagai rancangan untuk penelitian. Selanjutnya yang keenam ada perubahan paradigma dalam pendidikan. Nah, paradigma pendidikan yang selalu berubah-ubah dan berkembang dalam masa ke masa dalam berbagai hal seperti kurikulum, media, dan metodologi, itu dapat dijadikan sebagai sumber dari perumusan masalah. Yang ketujuh ada fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan masyarakat. Fenomena pendidikan yang terjadi baik dalam kelas maupun di luar kelas ini dapat mendorong peneliti untuk menjadikan sebagai sumber masalah yang dapat diangkat dalam penelitian. Selanjutnya itu perumusan masalah penelitian. Rumusan masalah berbeda dengan identifikasi masalah. Kalau masalah yang sudah teridentifikasi itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Sementara rumusan masalah merupakan suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Namun demikian terdapat kaitan erat suatu masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah yang teridentifikasi. Selanjutnya ada kesalahan dalam perumusan masalah. Yang pertama itu ada konsep belum matang. Peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topik sejenis. Yang kedua itu ada gagasan yang ditawarkan belum akurat. Seperti penelitian memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah yang praktis. Yang ketiga itu kurangnya memberi kontribusi. Yang keempat, ketidaksesuaian fenomena penelitian dengan metode analisis.
Sifat fenomena yang ingin diteliti tidak sesuai dilakukan menggunakan analisis yang dipilih. Baik, saya Rivaldi, saya akan menjelaskan pengelolaan tahapan perumusan masalah. Yang pertama ialah mengidentifikasi masalah. Yang dimaksud dengan mengidentifikasi masalah ialah peneliti melakukan tahap pertama dalam melakukan penelitian, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Yang kedua ialah membuat hipotesa. Yang ketiga, studi literatur. Pada tahapan ini, peneliti melakukan apa yang dimaksud dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, mengidentifikasi dan memanai variabel. Yang kelima, membuat definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Yang keenam, memanipulasi dan mengontrol variabel. Yang dimaksud dengan memanipulasi variabel ialah memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melakukan efeknya bagi variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhinya. Yang ketujuh, menyusun desain penelitian. Tujuan dari penelitian perumusan masalah yaitu yang pertama, untuk mengetahui deskripsi berbagai fenomena alamiah. Yang kedua, untuk menerangkan hubungan antara berbagai kejadian. Ketiga, untuk memecahkan masalah yang ditentukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, yaitu untuk memperlihatkan efek-efek tertentu. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam merumuskan masalah. Langkah pertama, tentukan fokus utama yang akan diteliti. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitan dengan fokus tersebut, yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Yang ketiga, dari antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian. Pengkajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian tetapkan mana yang akan dipilih. Langkah yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah, yaitu menarik, masalah itu terlihat menarik, yang kedua bermanfaat, lalu perumusan masalah itu merupakan hal-hal yang baru, dapat diuji atau diukur, dapat dilaksanakan, merupakan masalah yang penting, dan tidak melanggar etika.